Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dan kali ini kami akan mengajak kalian untuk mendaki Gunung Kayangan 1420 mdpl. Lanjut ke Curug Sejoli. Ini adalah parkiran motor dan mobil, luas sekali ya, dan ada warungnya loh. Dan ini adalah pintu masuk ke base campnya. Jadi antara parkir mobil, motor, dan base camp ini bersebelahan atau berseberangan, tepatnya di pinggir Jalan Raya Puncak 2. Dan yang kalian lihat ini adalah base campnya ya teman-teman. Di sini fasilitasnya komplit, ada musola, kemudian ada tempat untuk beristirahat, kemudian tidak lupa toilet, dan ini adalah pos registrasi. Jadi daftarkan diri kalian jika mau mendaki Gunung Kayangan dan Curug Sejoli di loket ini. Kebetulan cuaca cerah dan pagi ini suasananya tidak begitu ramai ketika kami mendaki. Sebelum mulai pendakian, kita sebaiknya berdoa dulu teman-teman agar aman dan lancar. Kita akan mendaki Gunung Puncak Kayangan 1420 mdpl dan nanti akan mampir di Curug Sejoli ya. Siap. Kami mulai pendakian pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan kebetulan cuaca cerah sekali. Kita lanjut cus. Gunung Kayangan mempunyai puncak yang bernama Puncak Cipamingkis. Dan Gunung Kayangan ini berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Ini adalah masih serangkaian gunung yang ada di kawasan Puncak 2, tepatnya di kawasan Sukamakmur. Dan pulangnya nanti kita akan melintasi Curug Sejoli. Selama 30 menit ke depan, ikutin terus perjalanan kami. Dijamin seru ya teman-teman, karena akan memberikan pengalaman berbeda kepada kalian. Jadi kalau naik ke Puncak Kayangan nyambung ke Curug 2 Sejoli itu kita akan diberi gelang biar ketika masuk nanti ke Curug Sejoli tidak bayar lagi, karena langsung bayar di loket depan di base camp. Dari pintu rimba masuk udah dikasih tanjakan. Yah, emang pedes sih tanjakannya, tapi ya kita nikmatin aja teman-teman, karena udaranya juga seger. Sepanjang rute trekking banyak petunjuknya, jadi jangan khawatir tersesat teman-teman. Aman dah pokoknya. Dan sebentar lagi kita akan sampai di pos 1. Di pos 1 ini disediakan shelter atau tempat berlindung, jadi kalian tidak usah khawatir jika turun hujan bisa neduh, atau bisa beristirahat di sini sambil menikmati bekal yang kalian bawa. Kita sampai di pos 1. Baik, pos 1 istirahat dulu. Lanjut Mas. Kita lanjut. Cus. Mantap, lanjut cus. Jadi habis dari pos 1 kita lanjut ke pos 2, dan ternyata cuma 3 pos di sini ya. Di Puncak Kayangan ini hanya ada 3 pos dan 1 summit untuk camp. Selebihnya langsung puncak. Nanti saya pulangnya akan lintas ke Curug 2 Sejoli. Ikutin terus. Selama perjalanan dari pos 1 ke pos 2, pemandangannya mulai area terbuka, hamparan terbuka teman-teman. Jadi indah sekali jika kalian melihatnya. Untuk tanjakannya ya kerasa sih pedas, tapi nggak usah khawatir, karena tanjakan di sini rata-rata sudah dibuat tangga. Jadi bukan tanjakan-tanjakan yang tanah liat turunan gitu, melainkan sudah disusun anak tangga seperti ini teman-teman. Walaupun memang sih derajat kemiringannya lumayan tinggi. Bagi kalian yang sudah sering mendaki gunung, saya kira aman-aman aja.
Kalau kalian ingin healing, saya kira cocok sekali di gunung ini karena pemandangannya indah. Kalian bisa melihat sendiri kan teman-teman, suasananya indah sekali di sekeliling saya selama perjalanan trekking. Salah satu keunikan di pendakian Gunung Kayangan ini banyak kita temukan nama-nama tanjakan dan nama-nama jalan. Jadi nama-namanya unik nih teman-teman. Nanti kamu akan terus bisa melihatnya. Lumayan dingin, segar dikit. Dan beberapa kali kami menemukan mata air ya yang sudah difilter ke dalam bambu. Mata air ini tentunya dari air pegunungan alami. Jadi rasanya seger untuk kamu minum ataupun hanya untuk cuci muka ataupun melakukan hal-hal lainnya. View-nya di sini lumayan. Jadi di antara pos 1 dan pos 2, view-nya vegetasi terbuka seperti di belakang saya ini. Tuh. Tadi yang sudah saya sampaikan ya teman-teman, tanjakannya nih lumayan nih derajat kemiringannya. Namun kalian tidak usah khawatir, secara pengamanannya sudah disediakan webbing, jadi kamu bisa pegangan di tali webbing ini. Di rute yang kami jalanin ini, sebelah kirinya ini indah sekali teman-teman, karena terlihat hamparan bukit hijau dan bahkan kamu bisa melihat pegunungan lainnya yang berada di kawasan Sukamakmur. Meski nafas kami sudah ngos-ngosan, tapi tetap semangat teman-teman untuk menuju puncak Cipamingkis Gunung Kayangan. Masih nanjak lagi. Jika kalian merasa lelah dan capek saat kalian melakukan pendakian di perjalanannya, maka tidak salahnya kalian beristirahat dulu teman-teman. Jadi jangan dipaksakan ya, karena tujuan kita hiking adalah pulang pergi selamat sampai tujuan, ke puncak selamat, kemudian kembali lagi ke base camp juga selamat. Jadi ambil jeda dulu untuk minum ataupun beristirahat, atau bahkan makan bekal yang sudah kalian bawa. Jadi tetap menikmati perjalanannya. Rute perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ini memakan waktu sekitar 45 menit. Treknya lumayan panjang teman-teman. Untuk itu dari tadi kita belum sampai-sampai nih. Namun tenang saja, sebentar lagi sampai kok. Kita sudah sampai di pos 2. Pos 2. Pos 3. Kita lagi pos 3. Sudah ya? Dari pos 2 kita lanjut cus menuju ke pos 3. Dan kebetulan rute awalnya landai teman-teman. Dikasih trek bonus tuh, cuma segini. Ya, trek bonusnya tidak panjang, jadi hanya sekitar 500 meter lah. Tapi lumayan karena kalian bisa mengatur nafas untuk persiapan ke tanjakan berikutnya. Oh ya teman-teman, pada pendakian Gunung Kayangan 1420 mdpl ini saya ditemanin oleh Sinos yang sudah beberapa kali menemani saya melakukan pendakian di Gunung Sukamakmur. Sekarang masih trek bonus, nggak nanjak nggak turun, jadi datar-datar saja.
Tapi biasanya habis trek bonus kita dikasih nanjak full. Untuk itu tetap siapin fisik ya teman-teman. Hawanya sih seger sih, karena kita berada di tengah hutan. Kanan kiri saja pohon rimbun, atas rimbun, bawahnya tanah liat karena licin habis terkena air hujan semalam. Sebentar lagi kita akan sampai di pos 3 teman-teman. Jadi ini udah hawa-hawanya sampai di pos 3 ini. Makanya kami semangat untuk menggapainya. Dari pos 2 ke pos 3 membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Kita sudah sampai di pos 3. Istirahat dulu ya. Pos 3 istirahat dulu, habis ini summit atau camp area, habis itu baru puncak. Mau makan buah semangka? Nos lagi makan apa Nos? Buah semangka Di pos berapa? 3. Pos 3 Nos makan semangka. Manis nggak? Manis sedikit. Luar biasa. Semangat ya Nos, sampai ke puncak ya. Saat istirahat di pos 3, saya tersadar teman-teman, ternyata celana saya dihinggapin pacet dan harus disingkirkan biar tidak mengganggu perjalanan kami. Sebagai informasi, di pos 3 ini disediakan toilet ya teman-teman. Selain shelter juga ada toilet, jadi kalian bisa memanfaatkan untuk kegiatan MCK. Dari pos 3 kami lanjut cus menuju ke puncak. Dan ternyata kami menemukan mata air lagi. Kita sampai di mata cai kahuripan atau mata air kahuripan. Setiap ada mata air kita coba untuk minum ya. Rasanya seperti apa? Enak ya? Seger. Air mineral kemasan kalah. Jadi di perjalanan dari pos 3 ke puncak ini memang pemandangannya indah sekali. Selain itu kalian akan menemukan tanjakan-tanjakan yang diberi nama sesuai yang tadi saya sampaikan. Unik sekali. Contohnya ini ya teman-teman, tidak cuma gedung saja yang mencakar langit, tapi ternyata tanjakan pun juga. Sampai di tanjakan pencakar langit. Jadi bukan cuma gedung bisa menjadi pencakar langit, tapi tanjakan juga pencakar langit. Kita terus lanjut cus, semangat sampai ke puncak karena puncak sudah memanggil kita di sana. Tetapi jika kalian merasa capek, lelah dan haus, istirahat saja teman-teman. Jadi jangan dipaksakan. Saya sudah ngos-ngosan, si Nos masih bisa-bisanya bercanda. Masih semangat nggak Nos? Masih. Kok lemes gitu? Enggak. Semangat nggak? Masih. Cus! Cus Kemana? ke puncak. Jika kalian mendaki gunung ini bersama anak kecil, nggak usah khawatir teman-teman. Karena cocok buat anak kecil meskipun tanjakannya lumayan. Tanjakannya lumayan. Tapi ya masih standar lah tanjakan-tanjakan Sukamakmur. Beberapa gunung di Sukamakmur tanjakannya memang seperti ini. Untuk meminimalisir trek yang panjang, makanya tanjakannya harus dibikin curam. Sepertinya sebentar lagi kami akan sampai di puncak karena ketika melihat ke atas ini sudah mulai area terbuka. Akhirnya kami sampai di puncak Cipamingkis Gunung Kayangan 1420 mdpl. Perjalanan dari pos 3 ke puncak ini memakan waktu kurang lebih 30 menit teman-teman. Total waktu yang dibutuhkan dari pintu rimba hingga ke puncak kurang lebih sekitar 1,5 jam hingga 2 jam. Sudah sampai
puncak kayangan 420 mdpl. mdpl. Semangat. Ini adalah suasana di puncaknya ya teman-teman. Dari sini kalian bisa melihat pemandangan di sekitarnya. Jadi hamparan hijau, bukit-bukit dan pegunungan-pegunungan lainnya di kawasan Sukamakmur. Udara sejuk, cuaca juga cerah, dan keramaian di sekitar puncak ini masih belum begitu ramai ya. Karena saya sampai di puncak adalah pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Jadi masih pagi. Hanya saya melihat beberapa orang saja teman-teman. Saya akan mengajak kalian berjalan-jalan menikmati suasana di puncak Cipamingkis Gunung Kayangan. Jadi di sini disediakan bangku dan meja. Kamu bisa beristirahat di bangku dan meja ini sambil makan makanan yang kalian bawa dari base camp. Selain itu, di sini juga ada warung ya, teman-teman. Jadi jika kamu tidak sempat membawa bekal dari base camp, kamu bisa membelinya di sini. Ada air mineral, air minum lainnya, snack-snack, kemudian kelapa muda, buah semangka, dan tentunya makanan-makanan lainnya. Gak usah khawatir teman-teman jika kamu tidak membawa bekal dari base camp. Beberapa spot foto pun disediakan di sini. Tidak usah takut antri panjang ya, karena spot fotonya ada beberapa titik. Bahkan ada spot foto yang disediakan di atas pohon. Sepanjang saya mengelilingi puncak Cipamingkis Gunung Kayangan ini, sepertinya puncaknya memang agak luas. Jadi kalau di ranking itu nomor 1 puncak luasnya itu ada di Gunung Lumut. Kemudian menurut saya Gunung Kayangan ini adalah terluas kedua setelah Gunung Lumut. Kami beristirahat di puncak kurang lebih selama 30 menit teman-teman. Jadi selama kami beristirahat di puncak, kami duduk dan minum, kemudian menikmati snack yang kami bawa dari base camp, menyusun rencana lagi, dan mengatur nafas karena kami akan melanjutkan perjalanan ke Curug Sejoli. Jadi pulangnya kami tidak melewati lintasan trekking yang kami pakai saat mendaki, tapi kami akan melintas trekking ke lintasan lainnya, yaitu melewati Curug Sejoli. Untuk itu terus tonton tayangan ini teman-teman. Kita lagi ada di mana, Nos? Di puncak kayangan. Kita sekarang di puncak Kayangan 1420 mdpl. Kebetulan sekarang jam 9:30 waktu pagi. Cuaca cerah, udara seger. Kita istirahat sejenak sambil menikmati snack dan air mineral yang kita bawa dari base camp. Habis dari puncak kita rencana mau lanjut ke Curug Sejoli. Ikutin terus. Capek nggak, Nos? Lumayan. Lumayan, tapi ya alhamdulillah tetap semangat. Dan di puncak ini ternyata banyak warung ya. Ada yang jual semangka, jagung bakar, snack, air mineral, dan kudapan lainnya. Jadi kamu jika tidak membawa logistik, aman-aman aja, asalkan bawa uang cuan ya, Nos ya. Istirahatnya sudah teman-teman. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan ke Curug Sejoli. Lanjut cus. Bye bye.
udah sini yuk. Capek nggak, Nos? Belum. Belum. Lanjut cus ya. Lah, Ke mana? ke Curug Sejoli. Curug Sejoli. Lanjut cus. Jadi kita lintas jalur ya teman-teman. Tadi naiknya lewat pos 1, pos 2, pos 3. Kemudian sampai ke puncak. Dan sekarang turunnya tidak lewat pos 1, 2, 3 lagi. Tapi kita turunnya lewat Curug Sejoli. Lintas jalur. Jangan ada pos. Tidak ada pos. Tidak ada. Yes. Petunjuknya banyak ya, jadi nggak usah khawatir tersesat. Dari puncak menuju ke Curug Sejoli banyak petunjuknya. Tidak usah khawatir tersesat karena petunjuknya banyak sekali teman-teman. Bahkan dari base camp Pasir Ipis pun juga ada petunjuknya ke arah Curug Sejoli. Untuk rute trekkingnya selalu menurun ya teman-teman, karena kita akan menuju ke curug. Jadi tidak menanjak lagi, melainkan turun terus. Jadi puncak Kayangan atau Gunung Kayangan ini banyak petunjuknya. Bahkan setiap jalan juga dikasih nama. Setiap tanjakan ada namanya juga. Setiap ada curug juga ada namanya juga. Sepertinya memang terkelola dengan baik ya. Manajemennya bagus. Walaupun rutenya masih ada yang masih licin-licin, belum terkelola dengan anak tangga. Namun sejauh saya berjalan trekking di rute ini, so far so good. Kita kalau jalan di area ini bau jengkol, makanya jalan ini dinamakan dengan Jalan Semur Jengkol. Bawahnya lapar ya, pengen makan karena sudah jam makan siang sepertinya. Lanjut terus, cus, semangat. Beberapa kali kami menemukan pemandangan-pemandangan yang begitu indah, makanya kami selalu berhenti menikmati sejenak, menghirup udara segar sambil memanjakan mata. Seperti inilah teman-teman pemandangannya, luar biasa ya. Dan selain itu, banyak nama jalan-jalan unik di sini. Dan sekarang saya berada di kebun kopi, makanya jalan ini dinamakan Jalan Kopi Kayangan. Oh, kopi, biji kopi. Lanjut cus. Suasana di jalan ini sudah terasa hawa air ya teman-teman. Sepertinya tandanya sudah mendekati curug. Untuk itu kami terus semangat menuju Curug Sejoli. Dan harus hati-hati karena jalannya mulai licin. Sekarang sudah mulai trekkingnya turun. Sepertinya kalau turun itu tandanya kita mau ke sungai atau curug. Akhirnya kita sampai di Curug Sejoli.
dan di pintu masuk Curug Sejoli disediakan toilet. Kamu bisa menggunakannya untuk keperluan MCK. Tidak usah khawatir teman-teman, jangan buang air kecil sembarangan ya, karena di sini sudah disediakan toilet dengan air bersih dari pegunungan. Di sini sudah ada beberapa orang menikmati Curug Sejoli, dan ternyata juga ada penjual minuman dan makanan ya teman-teman. Kamu tidak usah khawatir lagi jika kehabisan bekal. Suara air terjun atau curug ini begitu kencang, jadi deras sekali sepertinya. Kenapa dinamakan Curug Sejoli? Karena curug ini ada sepasang, ada di sebelah kanan dan kiri saya ini teman-teman. Ini kita lihat nih, seru sekali ya, karena curugnya tinggi dan kebetulan debit airnya juga kenceng sehingga suaranya deras sekali. Bahkan ketika saya mendekati, itu ada hawa-hawa udara seperti mendorong karena saking kencengnya air curug ini mengalir dari atas. Beginilah suasana di Curug Sejoli. Kebetulan tidak begitu ramai saat saya sampai di sini. Kita sudah sampai di Curug Sejoli. Kita sudah di Curug Sejoli. Belakang kita ini adalah Curug Sejoli. Ada dua pasang, satu pasang, dua curug. Di situ. Perjalanan dari puncak ke Curug Sejoli membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 30 hingga 45 menit teman-teman. Dan kami menghabiskan waktu untuk menikmati Curug Sejoli ini kurang lebih sekitar 1 jam. Karena Sinos seneng banget main air teman-teman. Begitu juga saya suka sekali dengan air. Makanya ketika melihat curug ini, saya dan Sinos berusaha untuk menikmatinya, karena suasana curug seperti ini tidak bisa kita temukan di area kota. Jadi benar-benar kita nikmatin suasana alam saat ini. Tips dari kami, jika kalian berkunjung ke curug harus selalu mengamati debit airnya ya, apalagi mengamati air yang turun dari curug. Jadi kita bisa waspada jika tiba-tiba ada air bah turun dari atas. Tapi nggak usah khawatir, karena di sini juga ada petugas yang selalu mengawasinya. Saya akan membawa kalian mendekat ke arah curug. Dan di spot ini saya terasa seperti didorong ya. Dan itu adalah angin dari tekanan jatuhnya air curug. Kamu harus hati-hati kalau mengambil momen di spot ini. Cus, ayo kita nikmati Curug 2 Sejoli. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton tayangan perjalanan kami ke Gunung Kayangan, Puncak Kayangan 1420 DPL dan Curug Sejoli. Dan sekarang kami menuju ke base camp. Jangan lupa subscribe, like, comment, share video kami. Terus dukung kami untuk memberikan tayangan-tayangan video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa, salam.